Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di channel ini kita akan belajar konsep fisika di SMA. Nah, apa topik kita kali ini? Perhatikan kalimat yang muncul pada layar. Ardi menghitung ada 10 buah pensil di dalam tasnya. Kemudian ia mengukur panjang tiap pensil menggunakan mistar dan diperoleh rata-rata panjangnya adalah 18,6 cm. Nah, pada kalimat terdapat dua jenis angka, yaitu 10 dan 18,6. Kedua jenis angka ini berbeda. 10 dikenal dengan angka atau bilangan biasa, sedangkan 18,6 dikenal dengan angka penting. Nah, kenapa bisa demikian ya? Oke, perhatikan penjelasannya berikut. 10 diperoleh dengan cara membilang. Sama halnya dengan kita menghitung jumlah kursi yang berada di dalam suatu ruangan. Maka kita akan membilang 1 kursi, 2, 3, 4, 5, hingga 20 kursi misalnya. Maka itu yang dinamakan dengan membilang. Maka angka yang diperoleh dengan cara membilang disebut dengan angka atau bilangan biasa. Sedangkan 18,6 di sini merupakan angka yang diperoleh dari suatu hasil pengukuran menggunakan alat ukur tentunya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Nah, sama halnya dengan seperti kita mengukur tinggi badan. Kita peroleh hasilnya tinggi badan 162 cm. Maka angka 162 tadi disebut dengan angka penting. Bisa dipahami di sini perbedaan bilangan biasa dengan angka penting ya. Angka penting memiliki aturan dan ketentuan dalam menentukan jumlah angka penting itu sendiri. Nah, di sini kita akan menjelaskan aturan dari angka penting menggunakan contoh ke contoh. Oke, langsung saja kita jelaskan aturan yang pertama menggunakan contoh di sini. Misalkan angka 713,86. Maka 713,86 terdiri dari 5 angka penting. Oke. Nah, di sini ingin dijelaskan bahwa semua bilangan atau angka dari 1 sampai 9 terhitung sebagai angka penting. Ingat, semua angka atau bilangan dari 1 sampai 9 terhitung sebagai angka penting, baik dalam bentuk desimal maupun bukan desimal. Kita ambil contoh lainnya, angka 224. Maka di sini terdiri dari 3 angka penting. Contoh lainnya 365,779. Maka di sini terdiri dari 6 angka penting. Bisa dipahami di sini ya untuk aturan yang pertama. Kita lanjutkan untuk aturan yang kedua menggunakan contoh 340,0605. Maka angka ini terdiri dari 7 angka penting. Apa yang ingin dijelaskan pada aturan ini? Yaitu apabila terdapat angka 0 tetapi di depan dan di belakangnya terdapat angka bukan 0, maka angka 0 di sini kita hitung sebagai angka penting juga. Bisa dipahami maksudnya? Nah, contoh lainnya adalah 2,003. Maka di depan angka 0 terdapat angka 2 dan angka 3, yaitu angka bukan 0. Maka di sini terhitung juga sebagai angka penting, yaitu 4 angka penting. Contoh lainnya 310,1. Maka ini juga terdiri dari 4 angka penting. Bisa dipahami ya untuk aturan yang kedua. Aturan selanjutnya kita menggunakan contoh 0,025. 0,025 hanya terhitung 2 angka penting saja. Artinya, apabila pada suatu bilangan desimal terdapat angka 0, tetapi di depan angka 0 tidak terdapat angka bukan 0,
maka angka nolnya di sini tidak dihitung sebagai angka penting. Bisa dipahami maksudnya di sini? Nah, contoh lainnya misalkan 0,0031, maka di sini juga hanya terdiri dari dua angka penting. Begitu pula dengan 0,402. Nah, angka 0 yang di depan bukan angka penting, sedangkan angka 0 yang berada di antara 4 dan 2, ingat aturan yang kedua tadi, terhitung sebagai angka penting. Maka di sini terdapat 3 angka penting. Nah, bisa dipahami ya. Berikutnya kita gunakan contoh 37,0. Nah, 37,0 terdiri dari 3 angka penting. Artinya di sini pada suatu bilangan desimal dengan angka 0 terletak di belakang angka bukan 0, maka angka 0 tersebut terhitung sebagai angka penting. Walaupun setelah angka 0 di sini tidak terdapat angka bukan 0. Nah, bisa dipahami maksudnya di sini berbeda dengan angka 0 yang terletak di depan seperti pada aturan yang ketiga tadi. Nah, contoh lainnya misalkan 1,00, maka kedua angka 0 ini terhitung sebagai angka penting. Maka di sini terdapat 3 angka penting. Begitu pula dengan contoh 40,00. Maka di sini semua angka 0 terhitung sebagai angka penting. Hingga terhitunglah 4 angka penting. Oke? Nah, yang terakhir, bagaimana dengan bilangan bukan desimal seperti 2000? Terdiri dari berapa angka penting? Nah, untuk angka-angka seperti ini maka perlu tanda berupa garis bawah. Misalkan garis bawahnya terdapat di sini, maka berarti terdiri dari 4 angka penting. Nah, jika misalkan bilangan 1000 misalnya, garis bawahnya terdapat di sini, maka artinya di sini terdiri dari 3 angka penting. Artinya tanda garis bawah di sini menentukan batas nilai angka pentingnya. Oke, bisa dipahami ya di sini. Pada konsep angka penting, untuk operasi hitungnya juga terdapat aturan dan ketentuan. Nah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu operasi hitung penjumlahan termasuk juga pengurangan ya. Nah, di sini langsung saja kita ke contoh yang pertama, operasi hitung penjumlahan. Bilangan 462,17 ditambah 2,3. Nah, untuk menjumlahkannya sama seperti biasa, tidak ada metode lain. Hanya saja di sini perlu kita tandai angka taksiran atau angka yang diragukan. Nah, pada bilangan 462,17 angka taksirannya adalah angka 7, yaitu angka yang di akhir ya. Nah, begitu pula dengan 2,3 berarti angka taksirannya adalah angka 3. Nah, kita tandai angka taksirannya dengan garis bawah. Oke, selanjutnya kita jumlahkan seperti biasa. Maka di sini berarti 7, 4, sini koma, 4, 6, 4. Oke, kemudian kita turunkan angka taksirannya sejajar. Di sini ada angka 7 dan angka 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada hasilnya terdapat 2 angka yang digarisbawahi, yaitu 4 dan 7. Artinya 2 angka taksiran di sini. Nah, hasil hanya boleh ada 1 angka taksiran saja. Maka kita ambil angka taksiran yang paling depan. Berarti kita batasi di sini, maka hasilnya sampai di angka 4 sini saja ya. Nah, artinya angka 7 di sini tidak kita ikutkan. Maka hasilnya akan berlaku pembulatan di sini, yaitu 4, 6, 4, koma ya, karena angka 7 yang tidak kita ikutkan di sini nilainya di atas 5, maka angka 4 yang sini akan mengalami pembulatan menjadi angka 5. Oke, jadi ini adalah hasil operasi penjumlahannya. Nah, ingat pada hasil hanya boleh ada 1 angka taksiran. Nah, diambil angka taksiran yang paling depan. Bisa dipahami ya konsep operasi hitung penjumlahannya. Kita lanjut ke contoh kedua di sini, yaitu operasi pengurangan. Konsepnya sama, yaitu kita tandai angka taksirannya di sini angka 4 dan angka 2. Kemudian kita kurangkan seperti biasa, maka di sini 4, 2, 7 dikurang 2 berarti 5, kemudian sini menjadi 7, sini adalah 2. Maka hasilnya adalah 27,524. Ya, kita turunkan sejajar angka taksirannya. Nah, di sini juga terdapat 2 angka taksiran,
Tetapi pada konsepnya hanya boleh ada satu angka taksiran pada hasil, kita ambil angka taksiran paling depan. Berarti di sini adalah angka 5. Nah, kalau kita lihat di sini angka 2 tidak kita ikutkan. Nah, angka 2 di sini di bawah 5. Berbeda dengan contoh sebelumnya, angka 7 di atas 5, maka berlaku pembulatan. Maka di sini angka 2 karena kurang dari 5, maka angka sebelumnya 5 di sini tidak perlu kita bulatkan ke atas ya. Maka hasilnya di sini adalah 27,5. Nah, kira-kira bisa dipahami di sini untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang berikutnya, operasi hitung perkalian dan pembagian. Oke, langsung saja kita ke contohnya untuk operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Bilangan 2,03 dikali bilangan 1,2. Berbeda dengan operasi hitung penjumlahan pengurangan, perlu kita tandai angka taksirannya, maka di sini tidak perlu kita tandai angka taksiran. Tetapi konsepnya di sini kita menghitung jumlah angka penting dari bilangan yang akan kita hitung. 2,03, ingat di sini ada berapa angka penting? Ya, di sini terdiri dari 3 angka penting. Oke, kemudian 1,2 di sini terdiri dari 2 angka penting. Kemudian seperti biasa kita hitung hasilnya, maka di sini dengan perkalian menjadi 6, kemudian di sini 0, di sini 4, kemudian di sini 3, di sini 0, di sini 2. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya 6, 3, 4, 2 dengan 3 angka di belakang koma jadi 2,436. Nah, hasilnya di sini berapa angka penting ya? Nah, di sini menjadi 4 angka penting. Apakah hasilnya sudah seperti ini? Nah, hasil perkaliannya tidak salah, tidak keliru, tetapi menurut aturan operasi perkalian dan pembagian angka penting, maka hasil 2,436 ini harus mengikuti jumlah angka penting paling sedikit dari bilangan yang kita hitung. Nah, di sini angka penting paling sedikit yaitu 1,2, yaitu terdiri dari 2 angka penting. Maka hasilnya di sini 2,436 harus kita jadikan menjadi 2 angka penting. Berarti batas 2 angka pentingnya ya di sini ya. Nah, lihat pembulatannya. Angka yang tidak kita ikuti di sini adalah angka 3 ya. Setelah angka 4 di sini adalah angka 3. Nah, angka 3 ini kurang dari 5, berarti tidak mempengaruhi kenaikan angka 4 di sini. Maka tetap menjadi 2,4 saja cukup ya. Maka di sini sudah menjadi 2 angka penting. Oke, tanpa mengubah nilainya di sini ya. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita ambil contoh pada operasi pembagian. Konsepnya sama. Maka di sini contohnya adalah 40,8 kita bagi dengan 1,5. Nah, kita hitung di sini 40,8 ini terdiri dari 3 angka penting ya. Oke, dicek kembali perhitungan angka penting ya. Di awal tadi 1,5 ini terdiri dari 2 angka penting. Kemudian kita bagi seperti biasa, 40,8 dibagi 1,5, hasilnya adalah 27,2. Nah, hasilnya di sini ternyata menjadi 3 angka penting ya. Sedangkan bilangan yang angka pentingnya paling sedikit yaitu adalah 2 angka penting. Maka hasilnya juga harus dijadikan menjadi 2 angka penting. Nah, berarti hasilnya adalah 27. Karena angka 2 di sini kurang dari 5, maka angka 7-nya tidak perlu kita jadi 8. Maka hasilnya adalah 27. Nah, kira-kira bisa dipahami ya untuk operasi perhitungan angka penting di sini.